membacakan dan mendengarkan. Nah, jadi kenapa ibu berbagi seperti itu? Karena sekarang itu kita akan belajar tentang pantun dari mulai pengertian, ciri-ciri, dan cara membuatnya. Kalau ada yang nanya, Bu, kenapa sih kita harus belajar pantun? Ya agar kalian bisa membuat dan membacakannya gitu. Oke? Sekarang ibu akan menjelaskan tentang pantun. Apa sih Bu guru pantun itu? Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris, rima A, B, A, B, dan biasanya berisi nasihat, pesan moral, atau sindiran. Jadi pantun itu puisi lama yang terdiri dari 4 baris, rima A, B, A, B, dan isinya itu nasihat atau pesan moral. Nah, ada juga unsur pantun. Yang pertama itu ada sampiran. Sampiran itu ada di baris pertama dan kedua. Jadi sampiran itu adalah pesan tersiratnya. Nah, yang kedua itu ada isi. Isi adanya di baris ketiga dan keempat. Jadi sampiran ada di baris sampiran kedua dan isi itu ada di baris ketiga dan keempat. Baik, ibu akan berikan contoh pantunnya ya. Burung berkicau di pagi hari. Bunga mawar rajin belajar. Nah, ibu berikan contohnya ini. Burung berkicau di pagi hari, bunga mawar mekar di taman, rajin belajar setiap hari supaya kita tiada tanding. Nah, anak-anak perhatikan rimanya. Yang pertama itu baris. Ini apakah betul sudah 4 baris? Betul ya, 4 baris seperti yang ibu guru katakan tadi. Nah, rimanya itu apakah sesuai? Nih, ini rimanya AB-AB. Ini kan yang pertama I, N, I, N. Jadi rimanya sudah sesuai. Nah, biasanya berisi nasihat, pesan moral atau sindiran. Menurut anak-anak ini isinya apa sih? Ya betul, isinya nasihat. Jika kita belajar setiap hari, kita bisa pintar tiada tandingan. Jadi ini contoh pantun dari ibu guru. Perhatikan baris, rima, dan isinya. Nah, setelah tadi ibu berikan contoh tentang pantun, di sini ibu akan menjelaskan tentang bagaimana membuat pantun. Nah, langkah pertama itu kalian harus menentukan tema. Jadi sebelum membuat pantun itu kalian harus menentukan dulu temanya nih. Mau tentang keluarga, persahabatan, mau tentang percintaan, apalagi bebas ya teman-teman. Nah, yang kedua ada buat 2 baris sampiran. Ketika membuat pantun, kita pikirkan dulu nih 2 baris sampirannya mau apa. Kan sampiran itu adalah pesan tersirat. Jadi bebas, seperti ibu nih, burung berkicau di pagi hari, bunga mawar mekar di taman. Kalau ini tidak berkaitan juga tidak apa-apa. Yang penting kalian nanti perhatikan rimanya. Nah, yang ketiga buat 2 baris isi. Nah, ini ya contohnya, rajin belajar setiap hari supaya pintar tiada tanding. Isinya juga harus jelas ya, tidak boleh ngasal. Dan yang terakhir ada rima AB-AB. Nah, ketika kita sudah membuat pantun, lihat rimanya sudah sesuai belum? Kalau belum berarti ini belum sempurna. Jadi harus sesuaikan dulu rimanya. AB-AB ini IN IN. Ibu berikan
pantun, contohnya, dan cara membuat pantun. Sekarang giliran kalian membuat pantun ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan nih di sini di depan ini. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Oh enggak, 7 menit aja kalau gitu ya. Ibu berikan waktu 7 menit untuk membuat pantun. Harus sesuai ya bentuknya sama ini nih, cara buatnya seperti ini. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya, sudah 7 menit juga. Nah sekarang siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Sok, gak apa-apa. Jangan takut salah, kita di sini belajar ya. Sok, sini ke depan. Boleh mempresentasikan di sini. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita kasih apresiasi dulu ya. Nah, Ibu sudah menjelaskan pengertian unsur-unsur contoh dan cara membuatnya. Kalian juga sudah membuat dan membacakan di depan. Jadi untuk tugas di rumah itu kalian coba bikin 2 pantun. Ingat terimanya harus sesuai. Dan ini langkah-langkahnya sampai yang di sini juga harus diperhatikan. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan kalian juga bisa lebih berkembang mengembangkan pantun atau puisi-puisi yang lain dengan lebih jago lah ya, lebih dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian udah lebih mantap lah pantunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.